Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat pagi. Ada pepatah yang mengatakan kepada kita, mengucapkan salam itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena kita bersuka cita dan berterima kasih kepada hidup kita. Maka kata selamat itu adalah suatu rahmat dari Allah. Propitiat, congratulations. Harusnya kan kalau di Inggris kan good morning. Good itu baik, tapi Indonesia menambahnya dengan selamat. Banyak padanan kata di Indonesia tidak cocok artinya. Harusnya kan congratulations morning. Dan ada orang-orang tertentu mempermasalahkan itu. Padahal kita hidup di muka bumi ini adalah orang yang selamat. Selamat telah tumbuh dan berkembang. Kurang lebih ada 6-7 juta sel sperma yang gugur. Dan kita adalah sel sperma yang bisa masuk ke dalam sel telur. Kan begitu. Ya. Itu satu semprotan. Kalau beberapa semprotan berarti sudah mungkin miliaran yang masuk ke rahim ibu kita. Tetapi kita adalah orang yang selamat. Lalu setelah masuk ke sel telur, proses pembuahan 2 minggu, 14 hari, barulah ya dia akan membelah. Dan di situ sudah terjadi yang namanya proses manusiawi. Mengapa? Karena sudah terjadi. Ya. Dia memiliki roh. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat itu merupakan suatu anugerah ilahi. Renungan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 1 sampai 11 mengajak kita merenungkan beberapa poin penting dalam kehidupan iman Kristen, terutama mengenai kebangkitan Kristus dan bagaimana hal itu membentuk dasar iman kita. Maka kita selamat karena Yesus adalah juru selamat. Maka kita harus mengucapkan selamat. Karena juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita mau selamat, maka kita harus mengandalkan Allah. Tetapi di dunia ini memang banyak gangguan, disrupsi, bahasa kerennya sekarang. Gangguan untuk menjadi selamat. Gangguan setan dan iblis itu udah pasti. Jangan pernah kita sebagai orang beriman tidak percaya gangguan setan dan iblis. Yang kita tidak boleh percaya kepada setan dan iblis. Tapi setan dan iblis itu ada. Kemudian ya, gangguan dunia ini, dunia. Kita ini anak-anak surgawi, anak-anak Bapa, tetapi anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak surgawi katanya. Mengapa dia lebih cerdik? Karena memang di dunia, ya anak-anak dunia ini mempersenjatai dirinya dengan segala kepicikan, pengetahuan, bahkan ingin menyamakan diri sama seperti Tuhan. Dan kita sering dirasuki oleh kepicikan itu. Mulai dari PG, TK kita sudah disuruh bersaing. Bersaing. Kalau bersaingnya sehat, mengerjakan sendiri enak. Ini orang tua yang ngerjakan. Ngasuh SD, anak sudah dileskan. Jarang les doa, jarang. Les kitab suci itu jarang. Les doa dan les kitab suci mesti gratis katanya. Karena dari Allah, dari Tuhan. Tapi kalau les, mau bahasa Inggris, IPA, IPS, mata pelajaran, boleh dari mulai ratusan ribu, atau puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Yang penting anak kita bisa mendapat nilai matematika 9, 10. Bangga kita. Tapi suruh baca kitab suci, ya gampang, nanti dia bisa bertumbuh katanya. Nah itu. Anak dunia, kita mengejar target dunia. Nanti mulai SMP dia udah harus les bahasa Inggris. Nggak ada les bahasa roh.
Ya kan? Kalau bahasa ahli lalu bahasa roh. Jadi inilah anak-anak dunia nih, ya kan? Les macam-macam. Ya. Jadi les kitab suci, les doa, ini enggak ada. Jadi orang tua itu lupa dia peranan dia. Nanti mulai SMA mulai suruh les bermacam-macam. Les fisika, matematika, sampai nanti ya masuk perguruan tinggi yang favorit harus ikut bimbel. Ya, tahan ratusan juta. Ya kan? Supaya anak itu bisa masuk di perguruan tinggi yang favorit, kan habis duit. Tapi ratusan juta untuk gereja nanti dulu lah. Ya. Ini kan betul. Ya. Saya ingat kawan saya SPP di salah satu SMP, SMA favorit itu. Berapa Pak habis? Waktu itu ya tahun 2015 ya. Wah, saya habis 15 juta. Kalau 15 juta gaji saya tidak cukup dalam hati saya. Tetapi itu tadi, demi untuk memuliakan dunia, orang sanggup untuk meleskan, memasukkan anaknya di perguruan tinggi, di sekolah favorit dan sebagainya. Tetapi demi kemuliaan Tuhan, kasih kolekte atau derma nantilah. Nah, pokok ada duit 1.000, 5.000, ya kan? Kadang memang ironis, tetapi Tuhan tidak menuntut itu. Tuhan melihat persembahan hati kita. Kalau materi itu gampang. Nah, maka nanti dalam bacaan Injil itu, ya Yesus mengibaratkan orang berdosa itu seperti berhutang. Berikutnya gangguan hawa nafsu. Nah ini kacau nih bapak-bapak, saudara-saudara. Mau ya, saya ingat pembina iman saya dulu. Dia selalu hidupnya kontekstual, bukan hidupnya teologi ya. Jadi dia selalu menggunakan renungan harian saja, kehidupan sehari-hari. Yang bisa disekolahkan itu katanya, ya kan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa disekolahkan. Tetapi, ya, kalau hawa nafsu itu hanya bisa dikendalikan oleh iman. Ah itu. Mau pendidikan setinggi apapun, mau profesor, mau yang tidak sekolah, kalau udah hawa nafsu ada di dalam diri kita, itu menjadi persoalan problematika. Bahkan pakar-pakar psikologi atau ya psikolog itu mau mencari solusinya. Solusi. Karena itu hanya bisa disembuhkan dan dipulihkan oleh Yesus Kristus. Jadi barang itu bisa merasuk. Mulai dari pimpinan gereja yang tertinggi, ya, kalau kita baca sejarah paus itu, karena ada paus yang bejat, pakai nama Yohanes lagi dia, Paus Yohanes 12 kan, umur 19 tahun udah jadi paus. Jabatannya suci, tetapi orangnya yang tidak suci. Nah, itu harus dipahami. Ya, jadi banyak orang suka berbicara, ya kan? Kalau namanya gereja itu tidak ada mau abu-abu. Kalau salah-salah, suci-suci, kudus-kudus, tidak ada kan, menutup-nutupi. Tidak perlu membela. Kalau salah ya salah. Ya, emangnya Yudas Iskariot itu kita bela, tidak kan? Yudas Iskariot dia pengkhianat. Tapi ada juga yang masih membelanya. Kalau tidak Yudas, tidak terjadi keselamatan. Kurang ajar nih orang nih. Ya kan kalau pendapat orang itu, kalau yang paradok, kalau tidak ada Yudas tuh mana Yesus disalib? Kalau orang yang tidak baca kitab suci, betul juga ya. Apalagi jarang ke gereja. Oh iya ya. Iya kan? Mulailah ya setan tuh menjungkir balikkan fakta. Setan tuh kan begitu. Kita ini kan bisa jadi setan. Tidak percaya. Jarang ke gereja, jarang berdoa, duduk di warung kopi karena kita baca kitab suci setengah-setengah. Ya, kata Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya itulah dia. Dia beriman. Kitab suci itu ya kan, bukan lagi di dalam otaknya, dah di luar kepalanya. Nah, ini bahaya. Nah, makanya ya Paulus mengajak kita ya
bahwa untuk memahami tentang Kristus harus bersandarkan Injil sebagai dasar iman dan keselamatan, ayat 1 dan 2 tadi. Injil sebagai dasar iman dan keselamatan. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi itu dasarnya Taurat Musa. Tetapi orang Kristen itu dasar imannya dan keselamatan itu adalah Injil, kabar sukacita dari Kristus. Itulah yang terjadi dengan jemaat di Korintus. Ya, Korintus itu kan sebuah kota pelabuhan, kaya. Dia beriman tapi moralnya rusak. Selingkuh sana sini, berjudi sana sini, mabuk-mabukan, main perempuan, main laki-laki, hampir seperti Sodom dan Gomora. Menangnya, mereka itu masih mau dengar firman Tuhan. Kalau Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan pun mau dipakai. Ya kan? Bayangkan. Ya. Abraham negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau 50 orang baik di sini dihancurkan. Enggak. 40? Enggak. 30? Enggak. 20? Enggak. 10? Enggak. 5 orang? Enggak. Memang enggak sampai ya, 4 orang ya. Ya kan? Lot istrinya dan 2 anak perempuannya. Ada 4. Tapi tetap diselamatkan Tuhan kan? Datanglah malaikat Tuhan. Lot dah bilang, jangan pakai anak aku ya. Enggak mau katanya. Mau malaikat Tuhan tuh katanya. Habis. Oh tenang Lot, dibutakan mereka semua, selesai. Nah, tapi masih ada juga yang kurang percaya, istri Lot. Jangan menoleh ke belakang. Ya kan? Nanti jadi tiang garam. Jadilah dia tiang garam. Yesus menggunakan perumpamaan garam. Tapi tiang garam itu maksudnya apa? Orang-orang yang tidak percaya hanya menjadi tiang saja nantinya. Garamnya udah tidak lagi asin. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa Injil yang diberitakan adalah dasar dari iman mereka dan sumber keselamatan. Kita dapat diajak untuk mengingat bahwa Injil bukan hanya pesan yang kita terima satu kali, melainkan kebenaran yang harus terus kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran. Jadi kalau kita sebagai pengikut Kristus, kebenaran kita adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik, tidak ada koma-koma. Bagi orang yang beriman lain silakan, Yesus hanya sebagai nabi. Mau Bapak Ibu jungkir balik ngasihkan penjelasan pakai Alkitab, dia pun dia tidak akan mengerti. Karena menjadi pengikut Kristus harus dibaptis dulu, ada iman. Tidak bisa Bapak mau jelaskan pakai ayat Alkitab. Yang bisa dijelaskan pakai ayat Alkitab itu yang udah dibaptis. Itu pun bisa juga dia keras kepala. Ya. Makanya kadang kalau saya lihat perdebatan agama di YouTube tuh kadang ketawa sendiri saya nih. Nah, ujung-ujungnya nanti debatnya apa nih kan? Yesus geleng-geleng kali. Enggak apa-apalah debat-debat ya kan gitu. Ya. Karena memang ada 3. Sebenarnya yang dianjurkan adalah dialog. Dialog. Maka yang paling bagus itu dialog. Yang agak berpotensi menjadi persoalan nanti diskusi. Nah, lama-lama diskusi pasti lari ke debat ya. Tapi kalau dialog, apalagi dialog kemanusiaan, itu enak. Tapi kalau udah mulai diskusi, mulai debat, udah. Ya kan? Makanya Paulus ingin mengajak itu kembali. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan iman, kita dipanggil untuk terus berpegang pada Injil agar iman kita tidak menjadi sia-sia. Iman kita tidak sia-sia. Terkadang kita kan berpikir menjadi pengikut Kristus itu sia-sia. Ya kan? Mengapa sia-sia? Karena kita tidak melakukan perbuatan kasih. Maka sia-sia. Berikutnya yang kedua, inti Injil, kematian dan kebangkitan Kristus. Ayat 3 sampai 6. Ayat 3 sampai 4. Itu inti Injil, kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak bisa, ya. Inti Injil itu kematian dan kebangkitan Kristus. Dia wafat, ya kan? Di kayu salib, titik. Kalau orang Kristen tidak mempercayai dia wafat di kayu salib, ya sia-sialah iman kita. Ya kan? Karena ada tuh misalnya saya dengar itu kan, kok Tuhan itu mau ya wafat? Nah, kalau dia udah mempertanyakan itu mulailah ada sesuatu penyesatan begitu. Terus sebagai orang Kristen itu,
Yang disalib itu adalah Yesus Kristus. Bagi orang lain, yang disalib itu bukan Yesus katanya. Yang disamarkan, ya silakanlah. Dan dia bangkit pada hari ketiga, jelas. Jadi kata Paulus, kalau misalnya Yesus tidak bangkit pada hari ketiga, sia-sialah iman kita. Maka yang diwartakan itu adalah wafat dan kebangkitannya. Makanya kalau anamnese itu, ya dalam doa syukur agung Katolik itu kan jelas. Ya anamnese yang sebelumnya kan, yang sekarang juga, ya. Jadi anamnese itu mengingatkan wafat Kristus. Lalu kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Kan begitu. Paulus menegaskan bahwa inti dari Injil adalah kematian dan kebangkitan Kristus sesuai dengan nubuat kitab suci. Ini adalah pengingat bahwa keselamatan kita bukanlah hasil usaha kita, melainkan pemberian dari Allah melalui pengorbanan Kristus. Kebangkitannya menegaskan kemenangan atas dosa dan kematian. Dalam renungan ini kita diingatkan untuk selalu bersyukur atas anugerah Allah yang terbesar, yaitu keselamatan melalui Yesus. Nah, kita bersyukur. Maka setiap hari kita bersyukur. Maka kita mengucapkan selamat. Selamat. Ketiga, kesaksian kebangkitan Kristus ayat 5-8. Paulus menguraikan berbagai penampakan Kristus setelah kebangkitannya yang dilihat oleh para rasul dan banyak saksi lainnya. Penampakan Kristus kepada lebih dari 500 orang adalah bukti kuat bahwa kebangkitannya nyata. Jadi begini, Maria Magdalena ketika menyaksikan pertama kali kebangkitan Kristus, ya, maka disebut rasul para rasul. Itu Maria Magdalena dan para perempuan kan. Lalu Maria Magdalena diperintahkan Yesus untuk menyatakan kepada Kepas, Petrus, bahwa Yesus telah bangkit. Ya. Makanya Kristus itu menyampaikan amanat agung. Jangan menyentuh aku karena aku belum sampai kepada Bapakku. Nah, lalu Maria Magdalena sampaikan kepada Kepas. Apa yang dilakukan Kepas? Ya. Kepas atau Petrus, ya. Dia berlari dengan murid yang disayangi Yesus, yaitu Yohanes, sepupunya. Tapi Yohanes sampai dulu ke kubur, tapi tidak masuk. Jadi masuknya sampai di kubur, sampai di gereja itu kira-kira. Lalu, karena dia tahu Petrus itu pemimpin para rasul, Petrus yang masuk. Dia memang dulu sampai begitu. Tapi Petrus kan agak tua dia, abang sepupunya. Agak lambat. Jadi yang masuk duluan itu adalah Petrus di dalam kubur itu. Sedangkan Maria Magdalena juga tidak masuk ke dalam kubur. Dia berada di sekitar kubur itu. Ya. Maka dia menyampaikan bahwa Tuhan telah bangkit. Makanya Petrus berlari. Tapi dia lebih kalah lari daripada Yohanes. Maka Yohanes menuliskannya. Ya kan? Jadi dua kesaksiannya tadi. Maria Magdalena bersama para perempuan-perempuan itu kan. Tapi yang melihat Yesus langsung itu Maria Magdalena, tetapi sudah tidak dikenal. Dia sudah bertransfigurasi, berubah rupa. Wujud kemanusiaannya berbeda dengan wujud kealahannya. Tetapi yang bisa didengarnya adalah suaranya. Makanya siapa yang memiliki telinga hendaknya dia mendengar. Jadi Yesus itu bisa bertransfigurasi atau berubah rupa macam-macam. Sama seperti Santo Agustinus itu melihat Yesus. Dia waktu dia ingin menjelaskan tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus, waktu itu kan banyak penyesatan tuh. Jadi Santo Agustinus itu akhirnya dia tidak menyelesaikan bukunya itu. Ada bukunya itu. Dia ingin menjelaskan kepada manusia tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Lalu karena dia sudah mentok, dia jalan-jalan di tepi pantai. Nah, di tepi pantai dia ketemu dengan seorang anak kecil. Anak kecil ini memasukkan air laut ke dalam lubang yang dibuat di pasir. Lalu Agustinus tanya, "Nak," katanya, "apa yang kau lakukan?" "Ini," katanya, "memasukkan air laut ke dalam lubang ini." "Oh, enggak mungkin lah." "Masa?" "Oh, bisa." "Apa yang enggak mungkin?" katanya kan. Setelah itu, ya, dia melanjutkan perjalanannya mau menulis lagi kan. Tiba-tiba sekali menoleh ke belakang, anak kecil itu sudah tidak ada.
Dia langsung tersentak. Rupanya anak kecil itu adalah Kristus. Bagaimana katanya memasukkan air laut ke dalam lubang itu dan nanti air laut itu bisa memenuhi lubang itu. Jadi semenjak itulah Santo Agustinus akhirnya bertobat. Bertobat dalam artian dia sudah bertobat tuh. Artinya dia tidak perlu menjelaskan tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu. Karena Allah Tritunggal Maha Kudus itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya bisa diimani. Kalau tidak diimani, tidak bisa. Ya, kita akan terus berdebat. Ya kan? Orang selalu menuduh Tuhan Kristen itu 3, beranak lagi. Mana mungkin Tuhan beranak katanya. Logika. Kalau kita bilang Tuhan mau jadi apapun bisa, Pak. Tuhan yang menciptakan kan. Dia mau jadi apa? Suka-suka dialah. Lalu kita pula berpikir tentang, makanya Yesus itu membebaskan Petrus dari, ya kan, pikiran iblis atau setan. Nyala kau iblis. Bayangkan Petrus dibilang iblis. Sebenarnya bukan hanya Petrus dibebaskan tuh, para rasul semua tuh. Karena pikirannya hanya pikiran manusia. Engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Jadi kita tidak bisa menyelami pikiran Allah. Masa kita lalu mau berpikir seperti Allah? Ya tidak bisa. Kita berpikir seperti manusia, tapi kita memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas itu, ya kan, kita diberikan anugerah kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu cinta. Cinta. Nah, yang ketiga, kesaksian kebangkitan Kristus. Ayat 5-8. Paulus menguraikan berbagai penampakan Kristus setelah kebangkitannya tadi. Ada 500 orang ya. Lebih. Bayangkan kalau kesaksian itu cukup 2 alat bukti ya. Kalau di persidangan. Atau 2 orang saksi kalau menurut hukum Yahudi. Ya. Makanya ketika ada perempuan mau dihukum Yesus oleh desakan orang Yahudi, mana laki-lakinya? Kok perempuannya yang dibawa? Kan aneh. Lalu Yesus menulis kan. Nah, barang siapa, kata Yesus habis menulis, dia langsung sampaikan, barang siapa yang tidak berdosa, hendaknya dialah yang melempar lebih dulu. Lalu ketika mau ngambil batu, yang tertua melihat. Jadi ini tafsir ya. Menurut tafsir itu, Yesus itu menulis dosa-dosa orang-orang itu. Jadi si ini dia berselingkuh dengan ini. Waktu dia mau ngambil dia baca. Lewat, tidak jadi kan. Akhirnya perempuan itu. Dan bisa jadi perempuan itu dibebaskan dari ini merupakan konspirasi. Supaya Yesus itu ya bisa dihadapkan di mahkamah agama. Dia melakukan tindakan yang salah. Karena tidak ada laki-lakinya, perempuannya mana? Karena kalau menurut hukum Yahudi dia laki-laki dan perempuan yang dirajam. Bukan hanya perempuan saja. Kalau kedapatan berzina kan, mana laki-lakinya? Nah, ini terkadang itu kan Yesus ingin mengatakan bahwa kesetaraan itu harus ada. Makanya kesaksian kebangkitan Kristus ini merupakan kesaksian yang luar biasa. 500 orang waktu itu menyaksikan lebih ya. Dan itu diwariskan terus-menerus kepada kita. Ya kurang lebih orang yang mengimani Kristus itu di muka bumi ini mungkin sekitar 3 miliar lah ya, 3 miliar. Ya kan? Ya gereja Katolik dan gereja Kristen denominasi kalau digabung semua bisa 3 miliar. Sekarang 3 miliar orang bersaksi. Bayangkan kalau 3 miliar orang bersaksi, manusia di muka bumi ini 11 miliar ya. Kalau tidak salah. Ya, bisa lihat ada cepat ya, bertumbuh ada programnya tuh. Jadi yang paling cepat itu kalau tidak salah lahir. Matinya agak lambat. Berapa detik gitu. Ya, ada tuh programnya. Saya lupa waktu itu ditampilkan programnya tuh. Bisa mencatat orang itu bisa lahir. Tek, 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 tek. Sekarang programnya ada gitu. Kan orang bertanya, banyak yang mati atau banyak yang hidup? Banyak yang mati dong. Dunia udah beribu tahun ini masa banyak yang hidup kan? Nah, berikutnya yang keempat adalah kasih karunia Allah. Ayat 9-11. Paulus mengakui bahwa ia tidak layak disebut rasul karena masa lalunya yang menganiaya gereja. Namun ia menyatakan bahwa segala yang dilakukan adalah karena kasih karunia Allah. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna atau layak di hadapan Tuhan. Semua yang kita miliki dan capai adalah karena kasih karunia Allah.
Hal ini mendorong kita untuk rendah hati dan bekerja keras, tetapi dengan pengertian bahwa hasilnya adalah karya Allah di dalam kita, bukan usaha kita sendiri. Sampai mati pun kita tidak layak di hadapan Tuhan. Mengapa? Yang melayakkan kita Kristus. Bersyukurlah kita mengimani Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Karena banyak orang yang ingin mengikuti Kristus, tapi tidak bisa. Ada suatu kesaksian di Iran itu, luar biasa dia. Dia tuh, kita pikir, kita nih, aduh, luar biasa di Indonesia nih. Lihat Alkitab atau lihat kitab suci, itu enak. Di sana tuh jangan kenal kitab suci itu tak ada. Dia cari di perguruan tinggi pun tidak ada. Ya. Jadi dia mengimani Kristus itu hanya berdasarkan pendengarannya. Dia cari di internet pun tidak bisa diblok kalau di Iran. Lalu sudah diblok, dia cari di perguruan tinggi tidak ada. Lalu ada dia dapat di pasar gelap, tapi hanya Injil ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Kitab suci yang utuh itu tidak ada. Setelah itu dia baca, dia CD-kan. Setelah dia CD-kan banyak-banyak dia sebarkan. Rupanya banyak kerinduan orang ingin mengimani Kristus di sana. Ya, karena tekanan politik itu menyebabkan mereka jadi tak bebas. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia menyebarkan itu, dia kena tusuk pula. Kena tusuk, ya. Tapi dia berhasil selamat, akhirnya dia menjadi imigran gelap. Dia harus lari dari negaranya. Nah, ini kesaksian nih, luar biasa. Dia lari dari negaranya, ya, sampai kena tusuk. Setelah kena tusuk itu dia pergi ke Turki. Salah, ya, salah kumpulan di Turki itu, mereka juga akhirnya mau dibunuh. Dan akhirnya dia pergi ke Amerika Serikat. Di sanalah dia mulai. Dan akhirnya sampai suatu titik dia ketemu dengan orang Yahudi, pengikut Kristus. Ya kan? Mesianik. Ada tuh, 1% jumlahnya. Dia mengimani Kristus. Tapi dia tetap Yahudi. Lalu dia menikahlah di situ. Ya. Nah, itu akibat kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu begitu besar kepada kita. Namun ia menyatakan bahwa segala sesuatu yang ia lakukan adalah karena kasih karunia Allah. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna atau layak di hadapan Tuhan. Itu. Jadi kelayakan itu semua orang itu tidak pantas. Cuman kalau kita tidak mau melayani, sampai kapan? Sampai mati pun kita tidak layak untuk melayani. Ya kan? Memang kita tidak layak. Yesaya bilang dia najis bibir, ya kan? Najis bibir. Semua nabi-nabi itu menolak, saudaranya. Yunus bilang, ngapainlah Tuhan, katanya. Bagus aku pergi aja lah. Kan kebanyakan kita, ya semoga nanti setelah keluar dari tempat ini bukan pergi ya, tapi memang diutus untuk melayani masing-masing gerejanya lah, dengan segala kemampuan yang ada.